Prioritas lainnya, saudara, adalah menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Lalu TNI Polri dan pejabat negara. Soal gaji guru, Presiden bahkan sudah mengumumkannya pada akhir November tahun lalu di puncak peringatan Hari Guru. Lalu ada juga, saudara, melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan. Pembangunan rumah ini direncanakan salah satunya dengan memanfaatkan lahan sitaan kasus korupsi. Saudara, satu lagi 8 program hasil terbaik cepat, yakni mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto atau PDB menjadi 23%. Industri dana pensiun di tanah air menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat total aset dana pensiun mencapai 1.500,06 triliun rupiah per September 2024. Di sela rapat kerja bersama dengan Komisi 11, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan angka pertumbuhan aset tersebut setara dengan kenaikan 10,1% secara tahunan. Sementara di akhir kuartal 3 2024 lalu, jumlah peserta dana pensiun mencapai 28,69 juta orang. Angka ini meningkat 3,42% secara tahunan. Pensiun juga menunjukkan peningkatan total aset. Saya tidak malu-malu. Walaupun di hadapan sahabat-sahabat di luar negeri, saya juga tidak malu-malu. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kekurangan Indonesia adalah kita. Para calon pensiunan itu mendapatkan haknya ketika kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Terlalu banyak kekayaan Indonesia yang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan demikian saya harus memimpin suatu pemerintah yang berani untuk menegakkan efisiensi penghematan. Dengan efisiensi penghematan, kita bisa investasi di hal-hal yang sangat penting. Saya terima kasih Menko Infrastruktur dan menteri-menteri bisa memahami ini, bahwa sekarang ini yang saya ingin amankan adalah sumber pangan Indonesia dan sumber energi. Dan alhamdulillah tanda-tanda sudah jelas di hadapan mata dengan kebijakan-kebijakan kita dalam beberapa bulan ini. Dan sekali lagi saya tekankan, peranan dari pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin harus saya tegaskan di sini, bahwa transisi dari pemerintah Pak Jokowi kepada saya adalah yang ikut menentukan bahwa kita sekarang bisa bekerja dengan cepat. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani mengakui kebaikan dan keberhasilan pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya tidak akan pernah malu-malu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang tidak kecil peranan pemerintah-pemerintah sebelum ini. Semua pemerintahan sebelum ini sangat berjasa. Kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa lihat dengan mata kita apa yang dibangun oleh Bung Karno, oleh pemerintah pertama kita, dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya. Tidak ada suatu pembangunan bangsa yang datang
demikian seolah-olah jatuh dari langit. Tidak. Pembangunan suatu bangsa dibangun dengan keteguhan, dengan kesabaran, batu demi batu, langkah demi langkah, dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Semua infrastruktur yang kita nikmati dibangun oleh pendahulu-pendahulu kita. Dengan demikian, yang sekarang kita lakukan adalah prioritas. Dalam tahun-tahun pertama, saya kira dalam 2-3 tahun ini, prioritas kita masih untuk menjamin pangan kita. Dan alhamdulillah, produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mau diakui, mau tidak diakui, cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Dan prestasi kita di bidang teknologi, hektar demi hektar, sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan saja peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Produksi per hektar pun sangat menggembirakan. Yang biasanya 3-4 ton gabah per hektar, sekarang sudah 6-7-8 ton. Sangat luar biasa. Di beberapa tempat bukan saja 3 kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah 4 kali panen 1 tahun, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi dunia yang perlu kita banggakan. Dan kita akan terus. Bagaimana kita bisa mencapai prestasi ini dalam waktu dekat? Karena kita melakukan efisiensi. Kita melakukan deregulasi. Peraturan yang kita bikin sendiri yang menghambat diri kita sendiri. Birokrasi yang bertele-tele. Saudara-saudara, pupuk dari pabrik milik pemerintah Indonesia, pupuk yang disubsidi oleh APBN, keluar dari pabrik menuju petani, tadinya 145 peraturan, 145 regulasi. Harus tanda tangan menteri, untuk tanda tangan menteri harus paraf dirjen, dari situ persetujuan gubernur, persetujuan bupati, persetujuan camat, baru ke petani. Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan. Nggak ada ini, tidak ada. Produksi naik, saudara. Pupuk yang langka ternyata bisa tidak langka. Pupuk bisa terjangkau oleh petani. Saudara-saudara, ini mempertebal keyakinan saya bahwa pemerintah modern harus efisien, harus kerja cepat, harus fleksibel, kenyal, dan tidak boleh bertele-tele dengan peraturan. Peraturan penting untuk
mengawasi, mengendalikan, dan mengamankan. Tapi peraturan yang dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaan sektoral dan hal-hal yang terlibat dengan vested interest, dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat, harus kita tinggalkan. Dan saya bertekad untuk saya bekerja keras untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat nikmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul di hari ini melalui tautan Zoom dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, di mana kita hadir bersama-sama dalam acara implementasi integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua melalui aplikasi gaji dan aplikasi TOS dengan keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, Taspen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di Kementerian Keuangan yang telah hadir dan senantiasa mendukung upaya kami dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal pembayaran pensiun pertama dan jaminan hari tua. Integrasi layanan pembayaran pensiun pertama dan atau tabungan hari tua ini merupakan pengembangan dari SKPP, di mana dilaksanakan dalam rangka mendukung ketepatan waktu pembayaran pensiun pertama dan atau THT untuk ASN yang telah memasuki batas usia pensiun atau BUP. Integrasi ini dimulai dengan perekaman data pendukung yang dibutuhkan dalam pembayaran pensiun pertamanya, serta THT-nya melalui aplikasi gaji milik Kemenkyu oleh satuan kerja yang terinterkoneksi dengan aplikasi Taspen One Hour Online Service atau yang kita singkat dengan TOS. Dari proses perekaman pada aplikasi gaji ini akan menghasilkan informasi atau metadata yang dibutuhkan dalam proses pembayaran pensiun pertama termasuk THT, sehingga tidak diperlukan lagi mengunggah dokumen klaim atau prosesnya paperless claim. Dapat kami informasikan juga bahwa integrasi layanan ini dilakukan dalam 2 tahapan. Tahap pertama
akan dimulai pada bulan Juli 2024 untuk pembayaran pensiun pertama dan atau THT untuk BUP tanggal 1 Agustus 2024 pada kementerian atau lembaga yang tidak memiliki instansi vertikal daerah. Selanjutnya pada tahap kedua akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 untuk pembayaran pensiun dan atau THT untuk BUP 1 September 2024 untuk seluruh kementerian atau lembaga kecuali Kementerian Keuangan dan PNS dari TNI Polri. Guna kelancaran integrasi layanan ini diharapkan masing-masing pihak saling mendukung dan berkoordinasi agar pembayaran pensiun pertama dan atau THT kepada ASN yang memasuki masa BUP sesuai dengan komitmen layanan Taspen, yakni tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat administrasi. Akhir kata, dengan semangat kolaborasi, semoga sinergi ini dapat mewujudkan visi kita untuk memberikan pelayanan publik yang andal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, itu asal dari saya sendiri, bila ada yang benar, asal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada PLT Direktur Utama PT Taspen atas keynote speech yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, merangkai agenda berikutnya akan kita simak bersama keynote speech yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Astera Primanto Bakti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati PLT Direktur Utama PT Taspen, Bapak Roni Hanityo Aprianto, para pejabat PT Taspen, baik di lingkungan kantor pusat maupun cabang di seluruh Indonesia, para pejabat di lingkungan perbendaraan, baik di lingkungan pusat maupun di wilayah, serta kepala KPPN di seluruh Indonesia, serta seluruh hadirin yang berbahagia.